Jadi, apa sih arti eksistensi? Ayo kita belajar bareng. Untuk kalian yang belum tahu, eksistensi dalam KBBI dia adalah sebagai nomina, yang artinya hal berada atau keberadaan. Contoh kalimatnya gini, partai-partai yang eksistensinya memang tidak dapat dipertahankan lagi, dipersilahkan mundur dari percaturan politik. Kalau dalam Wikipedia ensiklopedia bebas, keberadaan atau eksistensi berasal dari kata bahasa Latin existere yang artinya muncul, ada, timbul, memiliki keberadaan aktual. Existere disusun dari ex yang artinya keluar dan sistere yang artinya tampil atau muncul. Terdapat beberapa pengertian tentang keberadaan yang dijelaskan menjadi 4 pengertian. Pertama, keberadaan adalah apa yang ada. Kedua, keberadaan adalah apa yang memiliki aktualitas. Ketiga, keberadaan adalah segala sesuatu yang dialami dan menekankan bahwa sesuatu itu ada. Dan yang keempat, keberadaan adalah kesempurnaan. Dilansir dari penelitian UIN Raden Fatah, eksistensi adalah sejauh mana keberadaan seseorang diakui oleh orang-orang di sekitarnya. Semakin diakui, maka dia semakin eksis. Bagi penganutnya, eksistensi adalah sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi. Bahkan pengakuan dari orang lain dianggap sebagai kebutuhan tertinggi manusia, di atas kebutuhan rasa aman, kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Tak heran jika ada orang yang rela melakukan hal tak wajar hanya untuk mendapat pengakuan. Eksistensi juga merupakan teori yang relevan di bidang bisnis. Perusahaan harus melakukan langkah-langkah pemasaran untuk menjaga eksistensi. Dengan demikian, konsumen masih menganggap perusahaan itu ada dan berpotensi membeli produk perusahaan tersebut. Berikut ini beberapa contoh penggunaan kata eksistensi. Eksistensi selebritas. Nama Slamet Raharjo sudah sangat harum di dunia perfilman Indonesia. Selama berkarya, ternyata Slamet sangat menjaga eksistensinya. Menjaga eksistensi bukan untuk populer, tapi bagaimana Slamet Raharjo konsisten dengan tujuannya. Membahas mengenai eksistensi mereka dari sejak awal kemunculan pada 1992, Netral pun akhirnya angkat bicara. Rupanya dengan mengikuti perkembangan zaman hingga era yang ada sekarang, membuat Netral tetap berjaya dari masa ke masa. Berikut ciri-ciri eksistensi menurut Soren Kierkegaard. Yang pertama adalah motif pokok. Eksistensi adalah cara khas manusia untuk berada dan pusat perhatian ada pada manusia, karenanya bersifat humanistik. Yang kedua, bereksistensi harus diartikan secara dinamis. Bereksistensi berarti berbuat, menjadi, dan merencanakan. Dalam filsafat eksistensialisme, manusia dipandang terbuka. Manusia adalah realitas yang belum selesai dan masih harus dibentuk. Pada hakikatnya, manusia terikat pada dunia sekitarnya, terlebih-lebih pada sesama manusia. Berikut tahapan eksistensi menurut Soren Kierkegaard. Yang pertama, tahap estetis, the aesthetic stage. Adanya pengalaman emosi dan sensual memiliki ruang yang terbuka dalam pembahasan ini. Kierkegaard menerangkan adanya 2 kapasitas dalam hidup manusia, yaitu manusia sensual yang merujuk pada indrawi dan makhluk rohani yang merujuk pada manusia yang sadar secara rasional. Menurut Kierkegaard, manusia lebih mengutamakan dirinya sendiri, termasuk keinginan-keinginan pribadinya. Ketika kepuasan dan keinginannya tidak terpenuhi, manusia akan mengalami apa yang namanya putus asa. Yang kedua ada tahap etis, the ethical stage. Merupakan lanjutan dari tahap etis. Dalam tahapan ini, manusia akan lebih memperhatikan moral dan etika. Mereka tidak lagi mengejar kehidupan yang menyenangkan, sebaliknya manusia akan mempertimbangkan baik buruknya suatu hal. Manusia yang telah mencapai tahapan ini akan memandang norma sebagai hal penting yang sangat dibutuhkannya. Meski begitu, manusia bersifat imanen karena hanya mengandalkan sisi rasionalnya. Yang ketiga ada tahap religius atau the religious stage. Bagi Kierkegaard, keputusasaan adalah cara tercepat menuju kepercayaan atau tahap eksistensi religius. Dalam tahapan ini, manusia akan mengakui adanya Tuhan sebagai realitas yang absolut. Kesadaran mereka sebagai pendosa pun tampak. Pada dasarnya, keputusasaan dianggap sebagai sebuah penderitaan yang mendalam bagi manusia.
karena keputusasaan dapat dilakukan tanpa adanya kesadaran atau respon positif. Saat manusia mengalami permasalahan hidup, mereka tidak akan mudah goyah, sebab individu berpegang teguh pada keyakinan imannya. Tahap religius merupakan hasil kristalisasi perjalanan hidup seseorang yang akan melahirkan sikap bijaksana. Dalam tahap ini, individu yakin bahwa Tuhan dapat menghapus penderitaan dan keputusasaan yang dialami manusia. Maka dari itu, Kierkegaard memberi istilah situasi ini sebagai loncatan kepercayaan. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kepercayaan atau iman adalah satu-satunya jalan untuk sampai pada Tuhan. Berikut sedikit pengertian soal eksistensi dan juga pendapat dari para ahli dan sedikit contoh-contohnya. Kalau ada kata lain yang ingin di request dari teman-teman, tulis saja di kolom komentar. Dan eksistensi dan esensi ini kebetulan kemarin request dari seorang teman saya waktu saya live TikTok ya. Oke, sekian dan terima kasih. Gue Freddy Setiawan. Dan jangan lupa happy, nggak harus mahal.